Selamat malam teman-teman sekalian. Assalamualaikum. Selamat malam Pak, Waalaikumsalam. Oke. Sudah bergabung ini hari ini kita gabungkan dua kelas A dan kelas B sudah bergabung sebagian teman-teman atau kelas A saja ini yang sudah hadir. Sudah ada perwakilan dari teman-teman kelas A dan kelas B. Ini sudah ada 21 yang masuk room. Dari kelas A, kelas B sudah hadir. Kelas B sudah hadir Pak. Oke, kelas B sudah hadir ya. Kelas A juga Bapak sudah hadir. Baik. Bisa kita mulai? Baik, kita sambil menunggu teman-teman yang lain, kita akan mulai perkuliahan pada malam hari ini. Mohon teman-teman yang memungkinkan untuk ikut room dan bisa bertatap muka atau membuka kamera atau on cam. Silahkan teman-teman untuk membuka kamera on cam agar lebih hikmat perkuliahan. Bagi teman-teman yang memang tidak memungkinkan, saya sebetulnya ingin sekali ya untuk teman-teman ketika kuliah melakukan perkuliahan meskipun dalam Zoom tapi tetap untuk on cam, karena seperti halnya kita masuk dalam ruang kuliah yang onsite atau offline ya, dosen bertatap muka dengan mahasiswanya begitu. Tapi bagi teman-teman yang terkendala jaringan misalnya, karena kalau dibuka on cam-nya mengganggu jaringannya, ya mungkin bisa dimafhum. Tapi bagi teman-teman yang sedang dalam kondisi yang memang prima untuk mengikuti perkuliahan, karena memang sudah dijadwalkan secara etika perkuliahan, baiknya memang teman-teman juga ikut untuk menyimak dalam keadaan on cam. Begitu teman-teman ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Hari ini, pada malam hari ini yang penuh dengan kebahagiaan dan kesehatan, kita bisa berkumpul dalam ruang meeting mata perkuliahan ilmu perundang-undangan. Kita sudah hampir di ujung perkuliahan gitu ya, dan kita sudah 2 pekan ini tidak bertemu dengan teman-teman. Jadi ini pekan ketiga setelah 2 pekan yang lalu kita libur panjang. Jadi kebetulan sudah 2 pekan liburan kita itu di hari Jumat ya, Jumat pekan yang lalu, kemudian pekan yang lalunya juga di hari Jumat libur. Jadi hari ini kalau tidak kuliah lagi rasanya agak sayang, karena silabus kita kan sudah dikejar dengan waktu, teman-teman juga sudah mendekati masa UAS ya teman-teman. Jadi hari ini kebetulan ada 1 kelas yang baru bisa bergabung juga di malam hari, maka dengan senang hati saya gabungkan teman-teman hari ini untuk dalam 1 room ya, baik kelas A maupun kelas B dengan materi yang sama. Nah, di perkuliahan pada malam hari ini teman-teman, sesuai dengan RR atau SAP yang sudah disepakati oleh Bank Akademik, kita akan membahas mengenai politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, ini masih erat kaitannya dengan mata kuliah ilmu perundang-undangan di pekan yang lalu, yakni naskah akademik. Saya sudah mereview, membaca semua tugas teman-teman di 3 pekan yang lalu, dan saya sudah melakukan input nilai terhadap tugas individu teman-teman terhadap resume dan review naskah akademik yang sudah teman-teman laksanakan. Nah, pada perkuliahan malam ini
politik hukum, ya, pembentukan peraturan perundang-undangan akan menjadi bagian pembahasan yang sangat penting untuk teman-teman dan kita semua pahami dan simak bersama. Baik, next slide Teh Bunga. Teman-teman sekalian, membahas mengenai politik hukum, dampaknya terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan, kita akan memulainya dengan tentu definisi, ya. Pengertian peraturan perundang-undangan yakni merupakan bagian atau subsistem dari sistem hukum. Membahas politik hukum, pembentukan peraturan perundang-undangan pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari membahas mengenai politik hukum. Jadi sebelum kita beranjak membahas bagaimana politik hukum itu berkaitan atau berdampak pada pembentukan peraturan perundang-undangan, di awal kita harus memahami terlebih dahulu apa secara singkat hubungan atau korelasi antara politik dengan hukum, karena politik dan hukum ini merupakan satu kesatuan sistem hukum yang tidak dapat dipisahkan. Di sana ada politik, di sana ada hukum, di sana ada hukum, di sanalah ada politik. Karena politik merupakan produk hukum, sebaliknya hukum merupakan bagian dari produk politik. Nah, ini yang akan kemudian menjadi salah satu acuan dalam pembahasan kita hari ini. Next. Selanjutnya adalah struktur hukum. Ya, hukum tentu kita pahami ada hukum yang sifatnya bentuknya tertulis maupun tidak tertulis. Ya, tidak tertulis ada hukum adat, di sana ada norma dalam masyarakat dan lain-lain. Sedangkan yang tertulis terkonvensi ada undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pemerintah dan lain-lain hingga peraturan yang paling bawah. Nah, ketentuan hukum tidak tertulis ini adalah ketentuan hukum yang tumbuh dan berkembang sejalan dengan perkembangan atau dinamika masyarakat. Sedangkan hukum tertulis adalah peraturan perundang-undangan. Nah, peraturan perundang-undangan inilah yang menjadi bahasan kita dalam ilmu peraturan perundang-undangan atau maupun ilmu pemerintahan. Baik, nah ini masih dalam pengertian, ya, menurut KBBI, ya. Pengetahuan politik adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan seperti sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan, dapat pula diartikan sebagai segala urusan dan tindakan, ya, mengenai pemerintahan. Kemudian menurut Prof. Mahfud MD, ini yang sangat terkenal sebagai tokoh di Republik ini yang banyak sekali pemikiran-pemikiran baik itu berupa jurnal ilmiah, ya, atau buku-buku besar mengenai politik hukum, yakni kebijakan dalam menjalankan kekuasaan, ya, seni memanage kekuasaan, ya, cara, akal atau taktik menjalankan kekuasaan. Nah, sedangkan hukum itu sendiri, ya, menurut Maria Farida, salah satu hakim konstitusi, ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungan dengan sesama ataupun dengan lingkungannya. Ini masih dalam pengertian. Next slide. Oke, selanjutnya teman-teman sekalian, sedangkan peraturan perundang-undangan sendiri menurut Hamid S. Atamimi yakni merupakan perbuatan membentuk peraturan negara baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah menurut tata cara yang ditentukan. Kemudian menurut Hamid S. Atamimi juga bahwa keseluruhan di peraturan-peraturan negara tingkat pusat dan tingkat daerah, ya, kemudian peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga atau pejabat yang berwenang untuk mengikat secara hukum. Ya, kemudian politik hukum itu sendiri, kalau tadi kita membahas politik dan hukum secara terpisah, secara pengertian, ya, sedangkan secara umum politik hukum itu sendiri adalah secara sederhana dapat diartikan sebagai arah kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah. Ini menurut Prof. Mahfud MD. Ya, kemudian politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan atau kaitannya dengan pembentukan perundang-undangan, bahwa kebijakan mengenai penentuan isi atau objek pembentukan peraturan perundang-undangan, nah, itu merupakan suatu hal yang substansial. Itu yang disampaikan oleh Profesor Bagirmanan. Oke, selanjutnya hukum sebagai politik. Nah, hukum merupakan variabel terpengaruh atau dependent variable. Nah, hukum itu sendiri merupakan peraturan perundang-undangan yang terkristalisasi dari kehendak-kehendak politik, ya, yang saling berinteraksi dan bersinggungan. Kemudian politik merupakan variabel berpengaruh,
Jadi kalau hukum merupakan variabel yang terpengaruh, nah, sedangkan politik adalah variabel yang berpengaruh atau independent variabel. Kenapa demikian? Ya, ini pendekatan dikotomis atau pemisahan dalam politik dan hukum, karena secara rigid politik memiliki pengertian dan dasar tersendiri dalam keilmuan, hukum juga demikian. Tetapi di satu sisi pendekatan dikotomis atau pemisahan ini juga tidak berlaku, karena politik dan hukum di awal sudah dijelaskan merupakan satu kesatuan yang saling bersinggungan antara yang mempengaruhi dan dipengaruhi kedua-duanya. Ini tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain, antara politik dengan hukum. Ada yang memisahkan politik dan hukum, tetapi kemudian sejarah jamak, ya, pengertian dan kedudukan serta pengaruh dan terpengaruh politik dan hukum itu adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Nah, variabel politik di slide selanjutnya merupakan konfigurasi politik demokratis. Ya, kemudian konfigurasi politik otoriter. Nah, variabel hukumnya tentu berkarakter responsif, ya, berkarakter konservatif atau ortodoks, ya. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, hipotesis tentang kaitan antara konfigurasi politik, ya, dan karakter produk hukum. Ya, Bunga boleh di next slide. Nah, hipotesis tentang kaitan antara konfigurasi politik dan karakter produk hukum, pertama bahwa konfigurasi politik suatu negara akan melahirkan karakter produk hukum tertentu di negara tersebut. Ini jelas ya teman-teman sekalian, bahwa konfigurasi politik suatu negara, konstelasi politik, ya, budaya politik, ya, atau politik will di suatu negara itu akan melahirkan karakter produk hukum. Jadi politik di suatu negara berimplikasi pada produk hukum di suatu negara tersebut. Atau sebaliknya, hukum tersebut di negara tersebut juga akan berkonstelasi atau berkonfigurasi, berefek terhadap politik di negara tersebut. Nah, di dalam negara yang konfigurasi politiknya demokratis, maka produk hukumnya akan berkarakter responsif atau populistis. Nah, ini secara umum gitu ya. Di dalam negara yang konfigurasi politiknya demokratis, maka produk hukumnya akan berkarakter responsif atau populistik. Kemudian di negara yang konfigurasi politiknya otoriter, maka produk hukumnya akan berkarakter ortodoks atau konservatif atau elitis. Nah, ini yang membedakan keduanya. Dan perubahan konfigurasi politik dari otoriter ke demokratis atau sebaliknya itu akan berimplikasi kepada perubahan karakter hukum. Jadi masing-masing negara memiliki perbedaan ya antara produk hukum dengan hukumnya, antara produk politik dengan politiknya, antara produk hukum dengan politik atau politik dengan hukumnya. Di masing-masing negara tentu tidak sama, tergantung bagaimana konfigurasi politik tersebut berpengaruh terhadap hukum atau hukum yang berpengaruh terhadap politik di suatu negara. Oke, selanjutnya kita beralih ke politik hukum pembentukan perundang-undangan. Oke, next slide Bunga, biar teman-teman juga bisa sambil ini, kalau tidak salah saya sudah tuangkan juga. Nah, ini sumber yang dari beberapa jurnal ya, PowerPoint yang saya sajikan dari beberapa jurnal, ada 3 jurnal utama. Salah satunya yang paling besar ya, bobot pencantumannya ini adalah bersumber dari mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia ya, Denny Indrayana pada masa pemerintahan SBY, yang banyak sekali membuat atau menghasilkan karya-karya mengenai hubungan politik dan hukum di negara kita. Baik, selanjutnya politik hukum pembentukan perundang-undangan sesuai tema kita hari ini. Jadi hukum dan politik atau politik hukum sangat berpengaruh, ya, berdampak ya, sangat besar atau signifikan dan fundamental terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan. Ini teman-teman sebagai mahasiswa ilmu hukum perlu memahami bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan itu sangat erat kaitannya tidak hanya dalam aspek teori hukum, tetapi juga dalam politik. Karena pembuat peraturan perundang-undangan pun, baik perundang-undangan, baik peraturan daerah, provinsi, hingga kabupaten, kota, tidak lepas dari lembaga pembentuk perundang-undangannya adalah, atau pembuat raperdanya adalah lembaga politik. Bagaimana DPR sebagai lembaga politik tinggi
bagaimana DPRD provinsi atau DPRD kabupaten kota merupakan orang-orang yang di dalamnya dihasilkan dari konstelasi politik, ya, dari pemilihan umum yang merupakan bagian dari hegemoni perayaan politik. Ya. Kemudian hukum yang dihasilkan atau peraturan perundang-undangan yang dihasilkan atau peraturan daerah yang dihasilkan adalah produk hukum yang dihasilkan oleh orang-orang yang berada pada lembaga politik. Maka politik hukum adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Saya rasa ini menjadi keyword, ya, kunci dari sekian banyak materi yang akan disampaikan. Teman-teman setidaknya dalam mata kuliah malam ini mampu memahami bahwa politik dan hukum sangat berpengaruh besar terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan. Bagaimana tidak bahwa peraturan perundang-undangan di tingkat nasional, yakni RUU gitu ya, yang dibahas oleh pemerintah pusat, presiden melalui kementerian dan DPR ya, sebagai lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan adalah lembaga politik, begitu. Presiden dihasilkan dari hegemoni pemilihan umum, ya, pemilihan presiden, kemudian DPR juga dihasilkan dari konstelasi perayaan pemilihan umum, kemudian di provinsi juga sama, gubernur, wali kota, dan DPRD provinsinya merupakan bagian dari politik, dan mereka memiliki kewenangan menurut Undang-Undang Dasar untuk membentuk hukum, dalam hal ini undang-undang. Maka politik dan hukum saling berpengaruh dan saling terpengaruh merupakan teman-teman pahami. Nah, politik hukum dan perundang-undangan ini merupakan arah kebijakan pemerintah atau negara mengenai pengaturan substansi hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi sekali lagi, arah kebijakan pemerintah atau negara mengenai pengaturan substansi hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Ingat bahwa hukum itu dibuat, peraturan itu dibuat, baik kita sebutnya peraturan perundang-undangan, undang-undang di tingkat pusat, atau peraturan pemerintah, atau peraturan daerah, kesemuanya atau keseluruhannya, ya, merupakan hal-hal yang dituangkan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi tiada lain proses peraturan pembuatan undang-undang atau peraturan daerah itu adalah dimaksudkan goals-nya adalah untuk kehidupan atau mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi kehidupan berbangsa dan bernegara sangat mustahil tanpa adanya peraturan, karena setiap ada manusia, human, maka di sanalah ada hukum. Baik, untuk mengetahui politik perundang-undangan secara substansial dan sederhana, ya, setidaknya sebetulnya dapat dilihat dari produk peraturan perundang-undangan, ya, yang dibentuk pada masa itu secara mudah dan spesifik, ya, biasanya tergambar pada considerance, seperti halnya menimbang, ya, ada penjelasan umum, ada suatu peraturan perundang-undangan itu diawali dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dan yang lain-lain. Nah, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau negara pada saat itu yang merupakan garis pokok arah pembentukan hukum, ada prolegnas, ya, atau prolegda, gitu ya, atau rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN atau RPJMD untuk di daerah yang berlaku pada saat ini, gitu ya. Dulu ada GBHN namanya, saat ini ada program legislasi nasional, kemudian ada RPJMN atau RPJMD, yakni rencana pembangunan jangka menengah nasional atau rencana pembangunan jangka menengah daerah, begitu, yang nanti teman-teman akan secara khusus membahas mengenai RPJMD, RPJMN, prolegnas dan hal yang lainnya secara tekstual dan kontekstual. Baik, selanjutnya adalah kebijakan politik hukum nasional, ya. Bisa di next slide. Kebijakan politik hukum nasional di slide temanya mengenai kebijakan politik hukum nasional. Coba next slide. Ya, di slide 14 ini kita membahas mengenai kebijakan politik hukum nasional, ya, di slide 14. Baik, politik hukum nasional diarahkan pada upaya mengatasi berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan sistem dan politik hukum yang meliputi pembenahan, 1, substansi hukum, 2, struktur hukum, atau 3, budaya hukum. Jadi sekali lagi politik hukum nasional yaitu diarahkan pada upaya, ya, untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan sistem, ya,
politik hukum yang meliputi pembenahan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Jadi ketiga hal ini, substansi hukum, struktur hukum, ya, kemudian budaya hukum atau Friedman merupakan bagian dari pembenahan politik hukum nasional secara keseluruhan. Nah, berbicara mengenai substansi hukum atau legal substansi, ya, pembenahan substansi hukum dimaksudkan untuk menata kembali substansi melalui peninjauan dan penataan kembali peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan tertib perundang-undangan dengan memperhatikan asas umum dan hierarki perundang-undangan dan menghormati serta memperkuat kearifan lokal dan hukum adat. Itu adalah substansi hukum atau legal substansi. Ya, kemudian pembenahan struktur hukum, ya, atau legal structure. Nah, menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat pada sistem hukum dan kepastian hukum. Ini menjadi suatu perdebatan dan problema yang laten. Bagaimana kepercayaan masyarakat pada sistem hukum dan kepastian hukum di negara kita, ya, khususnya ini memiliki tarik ulur kepercayaan masyarakat atau publik terhadap baik itu lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan, baik itu lembaga penegak hukum. Maka salah satu kajian yang paling penting mengenai substansi hubungan atau korelasi politik terhadap hukum atau hukum terhadap politik, salah satunya adalah melakukan pembenahan melalui struktur hukum atau legal structure, yakni menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat, ya, pada sistem hukum dan kepastian hukum. Dan, ya, penyelenggaraan proses hukum secara transparan dapat dipertanggungjawabkan, ya, atau akuntabilitasnya secara detail, ya, secara utuh dan secara komprehensif. Kemudian pembenahan dan peningkatan sumber daya manusia di bidang hukum. Nah, ini juga menjadi sangat penting, pembenahan dan peningkatan sumber daya manusia di bidang hukum. Dan teman-teman merupakan bagian dari proses pembenahan dan peningkatan sumber daya manusia di bidang hukum. Sebagai seorang calon sarjana hukum, seorang calon ahli hukum yang mengerti dengan core sebagai seorang ahli hukum, nah ini menjadi salah satu upaya bagaimana teman-teman nanti bisa terlibat secara langsung, real action, ya, dalam kaitannya baik sebagai anggota legislatif yang berhak melakukan pembuatan peraturan perundang-undangan, baik sebagai analis peraturan perundang-undangan, ya, yang seperti yang selalu saya sampaikan bahwa core teman-teman, keahlian teman-teman salah satunya sebagai analis atau perancang peraturan perundang-undangan ini menjadi bagian yang sangat penting dalam skenario hubungan antara politik dengan hukum. Karena tadi bagaimana mungkin produk hukum dalam hal ini baik itu peraturan perundang-undangan, baik itu peraturan daerah, perda provinsi atau kabupaten kota, kalau si pembuat peraturan perundang-undangannya atau si pembuat peraturan daerahnya dalam hal ini eksekutif maupun legislatif, baik di tingkat pusat maupun daerah, di tingkat pusat kementerian, presiden, kementerian, kemudian anggota DPR-nya misalnya, itu merupakan orang-orang yang tidak memiliki insting, daya juang, ya, keilmuan, ya, pemahaman terhadap hukum dan politik. Gitu, maka undang-undang yang akan dihasilkan kalau anggap saja misalnya kita sebut anggota DPR yang membahas peraturan perundang-undangan tadi tidak memiliki kemampuan yang sangat mumpuni begitu, maka undang-undang tersebut akan cenderung misalnya dipaksakan dan tidak memiliki substansi. Maka kenapa ada naskah akademik yang dibantu oleh para ahli, para expert dari berbagai bidang begitu, karena untuk membantu, karena pembenahan sumber daya manusia belum tentu, ya, pembentuk peraturan perundang-undangannya, SDM-nya itu memiliki kemampuan yang maksimal, karena tidak ada peraturan khusus yang menyebutkan bahwa calon anggota legislatif misalnya atau eksekutif hal ini yang memiliki kewenangan membuat peraturan perundang-undangan secara politik dan hukum itu harus memiliki sertifikasi misalnya legal drafting atau pembuat peraturan perundang-undangan atau sarjana hukum atau sarjana politik begitu. Maka peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum ini bisa dilakukan dalam hal-hal rancangan akademik seperti mahasiswa, ya, seperti seorang dosen begitu yang memberikan pemaparan, ya, pandangan umum terhadap kebijakan-kebijakan yang akan dibuat oleh seorang oleh pemerintah maupun legislatif maupun pemerintah secara eksekutif. Nah, kemudian budaya hukum atau legal culture ini menjadi sangat penting karena di awal sudah disebutkan budaya hukum suatu bangsa, budaya hukum suatu negara itu akan mempengaruhi juga politiknya, atau sebaliknya politik suatu bangsa, politik suatu negara itu juga akan
merubah konstelasi hukumnya. Meningkatkan budaya hukum antara lain melalui pendidikan dan sosialisasi sebagai berbagai peraturan perundang-undangan. Jadi budaya hukum yang harus dibenahi itu tadi meningkatkan budaya hukum antara lain melalui pendidikan dan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan. Ini wajib ya, bagaimana pemerintah melakukan sosialisasi perundang-undangan. Maka anggota dewan dalam resesnya teman-teman sekalian, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, nah biasanya ya memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan baik di tingkat nasional ya maupun di tingkat daerah. Oke, next slide, kita akan beranjak ke pembenahan yang harus dilakukan dalam program pembangunan politik ya, peraturan perundang-undangan antara lain tadi perencanaan hukum, pembentukan hukum ya. Bunga next slide di slide 17. Pembenahan yang harus dilakukan dalam program pembangunan politik ya, peraturan perundang-undangan antara lain perencanaan hukum, kemudian pembentukan hukum, peningkatan kinerja lembaga-lembaga penegakan hukum, peningkatan kualitas profesi hukum, dan peningkatan kesadaran hukum dan hak asasi manusia. Setidaknya ini ada 5 poin pembenahan yang harus diatur bagaimana korelasi antara politik dengan hukum ini berkesinambungan. Pertama adalah perencanaan hukum. Kedua adalah pembentukan hukum. Nah, teman-teman belajar ilmu peraturan perundang-undangan, ada pembuatan naskah akademik, ada nanti pembuatan undang-undang. Itu merupakan bagian dari bagaimana proses pembentukan hukum dalam negara kita sesuai undang-undang itu harus terukur, terarah ya, dan benar, karena peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah itu bukan mengatur 1-2 orang, tetapi satu daerah bahkan satu negara. Maka tidak mungkin proses pembuatan peraturan tersebut dilakukan dengan sangat tidak baik begitu ya. Nah, kemudian peningkatan kinerja lembaga-lembaga penegakan hukum lainnya. Ya, tadi saya sampaikan ya, peningkatan kinerja atau upgrading ya lembaga-lembaga penegakan hukum baik politik maupun hukum, DPR ya di tingkat nasional, DPRD di provinsi maupun DPRD di tingkat kabupaten kota, kemudian kementerian, lembaga-lembaga penegakan hukum ya. Ini memiliki keharusan untuk dilakukan peningkatan kinerja lembaga-lembaga penegak hukum tadi untuk membuat peraturan perundang-undangan dengan sebaik-baiknya. Kemudian peningkatan kualitas profesi hukum. Ini juga sangat berimplikasi bagaimana kualitas seorang profesi hukum ya, baik dari segi pemahaman, baik dari segi etika. Maka teman-teman juga belajar kan etika profesi hukum. Kalau tidak salah semester 3-4 sudah belajar bagaimana kualitas atau profesi hukum atau etika profesi hukum. Kemudian peningkatan kesadaran hukum dan hak asasi manusia. Nah, selanjutnya peran serta masyarakat dalam politik hukum ya, pembentukan peraturan perundang-undangan. Ini juga peran serta masyarakat tidak bisa dipisahkan. Hampir materi perkuliahan di setiap minggunya membahas apapun kita dari awal ya, dari filosofi, pengertian dan yang lain-lain sampai kemarin ke naskah akademik, terus kemudian materi tentang proses pembuatan peraturan perundang-undangan, rapat dengar pendapat di legislatif dan eksekutif dan yang lain-lain, selalu ada termasuk dalam pembahasan lembaga-lembaga negara amandemen atau pasca amandemen, kalau teman-teman masih ingat, itu selalu ada pembahasan mengenai peran serta masyarakat. Begitu pentingnya ya peran serta masyarakat dalam proses peraturan perundang-undangan. Ini menjadi suatu dogma, suatu perspektif bagi teman-teman ya, sebagai pengingat bahwa hampir semua proses pembahasan peraturan perundang-undangan dari awal hingga akhir ya, itu dimulai atau tidak boleh hilang ya unsur peran serta masyarakat, termasuk ya pada malam hari ini tentang bagaimana politik hukum berpengaruh terhadap proses peraturan perundang-undangan. Juga ada satu ya, pembahasan khusus bahwa peran serta masyarakat dalam politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan itu menjadi penting. Kenapa demikian? Karena pembentukan peraturan perundang-undangan
merupakan bentuk monopoli negara yang absolut, tunggal dan tidak dapat dialihkan pada badan yang bukan badan negara atau bukan badan pemerintahan. Ya. Kenapa demikian? Kenapa tadi ada pemahaman, upgrading, peningkatan kapasitas bagi lembaga-lembaga hukum yang berwenang oleh undang-undang diberikan kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan maupun peraturan daerah? Karena peraturan perundang-undangan berupa bentuk monopoli negara yang absolut, ya tunggal dan tidak dapat dialihkan proses pembuatannya itu kepada yang bukan badan negara atau kepada bukan badan pemerintahan. Misalnya badan ad hoc yang dilakukan untuk proses pembuatan perundang-undangan. Ada misalnya ada komisi pembuat perundang-undangan atau misalnya dibuat secara ad hoc atau secara parsial, ya, ada badan yang dibentuk, ya. Badan-badan itu merupakan kebijakan yang abnormal karena bukan secara khusus lembaga-lembaga negara yang dibuat oleh pemerintah atau oleh undang-undang dasar, yang diamanahi oleh undang-undang dasar untuk membentuk peraturan perundang-undangan. Jadi tidak bisa serta-merta semua lembaga memiliki kewenangan untuk melakukan proses pembentukan perundang-undang. Inilah kenapa kemudian menjadi sangat krusial, menjadi sangat tinggi kedudukan lembaga-lembaga negara dalam proses pembentukan perundang-undangan maupun peraturan daerah. Ya. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, peran serta masyarakat di dalam hal ini juga berimplikasi kepada pembangunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan dapat mengarah pada terbentuknya suatu sistem hukum nasional Indonesia yang dapat mengakomodir harapan hukum yang hidup di dalam masyarakat yang berorientasi pada terciptanya hukum yang responsif. Jauh sebelum adanya formula atau undang-undang dasar, ya, atau konstitusi di berbagai negara yang memiliki kompleksitas, yang memiliki formula, yang memiliki kaidah, ya. Yang paling sederhana, ya, kaidah hukum pertama itu adalah salah satunya di mana ada manusia, di sana ada hukum, di mana ada kehidupan, di sana ada peraturan. Artinya adalah sesederhana itu setiap manusia, setiap komunitas, setiap lingkungan, lebih dari satu orang, itu harus tercipta hukum. Jadi jauh sebelum adanya formula mengenai kebijakan, bagaimana tata cara peraturan perundang-undangan. Artinya adalah yang harus diakomodir terlebih dahulu, ya, salah satunya adalah harapan hukum yang tumbuh dan hidup berkembang di masyarakat. Jadi kalau hukum atau budaya politik atau budaya hukum yang hidup di masyarakatnya adalah bentuknya sudah lama hidup dan berkembang, itu menjadi suatu adat kebiasaan dan menjadi hukum. Ya, ada banyak sekali peraturan perundang-undangan maupun peraturan daerah di berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia dan di berbagai daerah di Indonesia, itu yang diadopsi, ya, dari harapan hukum, dari budaya hukum yang ada di masyarakat, yang dituangkan kemudian. Tadi hukum, makanya di awal kita bahas sedikit sekilas, ya, tentang hukum tertulis dan hukum yang tidak tertulis, karena hukum tidak tertulis ini sebagai gambaran dan bentuk awal dari adanya peraturan. Jadi banyak sekali dari hukum tidak tertulis tadi yang sudah hidup, ya, ratusan tahun, ya, dari nenek moyang yang turun temurun menjadi adat istiadat, ya, kalau bahasa Arabnya menjadi urf adat, ya, urf adat itu kemudian diangkat, ya, lebih tinggi, ya, dikodifikasi menjadi peraturan yang tertulis. Maka dalam proses peraturan pembuatan perundang-undangan yang hari ini modern, tertulis, terkodifikasi, harapan hukum yang hidup di dalam masyarakat yang berorientasi pada terciptanya hukum yang responsif itu memiliki peran atau porsi yang sangat besar untuk diakomodir menjadi peraturan perundang-undangan, ya. Hukum yang responsif itu merupakan produk hukum yang lahir dari strategi pembangunan hukum yang memberikan peranan besar, ya, dan mengundang partisipasi secara penuh, ya, kelompok-kelompok masyarakat sehingga isinya mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat pada umumnya. Ya, slide. Landasan politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan. Tentu yang pertama adalah, landasan pertama adalah tentu landasan paling tinggi, ya, Undang-Undang Dasar, Pancasila. Nah, Pancasila merupakan kebijakan dan strategi politik peraturan perundang-undangan
yang harus sejalan dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Jadi tidak boleh ada peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan filosofi tinggi bernegara, berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila sebagai sumber hukum. Jadi kebijakan dan strategi politik peraturan perundang-undangan harus sejalan dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Kemudian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ingat ya bahwa tidak boleh kaidah hukumnya ada undang-undang atau peraturan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Maka Undang-Undang Dasar menjadi kasta tertinggi dalam referensi landasan politik hukum, yang merupakan landasan formal dan material konstitusional dalam politik hukum dan peraturan perundang-undangan, sehingga setiap kebijakan dan strategi di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan mendapatkan legitimasi konstitusional sebagai salah satu bentuk penjabaran negara berdasarkan atas hukum atau restat dan asas konstitusionalisme. Kemudian peraturan atau kebijakan implementatif dari politik peraturan perundang-undangan. Nah, ini peraturan atau kebijakan yang memuat aturan-aturan yang berkaitan dengan politik hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersifat implementatif dari landasan filosofis, konstitusional, operasional, formal, dan prosedural. Jadi ini setidaknya landasan atau pijakan hukum tertinggi dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan maupun peraturan daerah, yakni landasan politik Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara 1945, dan peraturan atau kebijakan implementatif dari politik peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum tertinggi agar proses pembuatan peraturan perundang-undangan tidak menyalahi aturan dan selaras dan harmoni, atau sebaliknya tidak disharmoni dengan peraturan yang ada di atasnya. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu teman-teman sekalian? Baik, kita akan lanjutkan. Mohon bersabar teman-teman, kita niatkan untuk ibadah karena mencari ilmu bagian dari ibadah teman-teman sekalian. Baik, selanjutnya adalah pola pikir pembentukan peraturan perundang-undangan. Segala jenis peraturan perundang-undangan merupakan satu kesatuan sistem hukum yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian tidak semua aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus diatur dengan peraturan perundang-undangan. Betul ya? Tak setuju bahwa tidak semua aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus diatur dengan peraturan perundang-undangan. Semua peraturan perundang-undangan itu bersifat general dan substansional. Maka kenapa ada di pembahasan pembuatan naskah akademik itu ada kajian mengenai urgensi peraturan perundang-undangan atau perda itu dibuat, karena kalau sistem atau permasalahan hukumnya tidak kompleks, tidak umum, tidak general, hanya 1-2 saja atau kecil, sangat mikro sekali misalnya, itu tidak perlu kan proses peraturan kebijakannya diatur oleh peraturan perundang-undangan karena peraturan perundang-undangan ini dibuat dengan sangat waktu yang sangat panjang, budgeting yang sangat besar juga, melibatkan berbagai stakeholder, jadi sangat tidak relevan atau sangat tidak etis atau sangat mubazir kalau hanya sifatnya mengatur hal-hal yang sangat mikro atau sangat teknis, karena hal-hal yang sifatnya teknis mikro dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu bisa dilakukan pembahasan atau peraturan bukan oleh peraturan perundang-undangan atau oleh peraturan daerah, tapi oleh peraturan-peraturan lain yang lebih teknis, yang lebih kecil cakupannya begitu. Jadi ini sangat penting politik mempengaruhi itu. Kemudian pembentukan peraturan perundang-undangan selain mempunyai dasar yuridis, harus dengan seksama mempertimbangkan dasar-dasar filosofis dan kemasyarakatan tempat kaidah tersebut akan berlaku. Ingat, jadi sampai kapanpun ketika membahas ilmu peraturan perundang-undangan atau ilmu pemerintahan selalu ada dasar-dasar yuridis, dasar-dasar filosofis yang itu menjadi bagian yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan. Kemudian pembentukan peraturan perundang-undangan selain mengatur keadaan yang ada harus mempunyai jangkauan masa depan. Ingat, dalam pembahasan naskah akademik yang baik
dan undang-undang yang baik atau peraturan daerah yang baik itu harus bersifat, kalian mesti ingat, futuristik, ya, jauh menjangkau ke depan. Ya, undang-undang itu dibuat tidak untuk 1 minggu atau 1 bulan atau 1 pekan atau 6 bulan atau 3 bulan atau 3 semester, tapi untuk jangkauan panjang, ya, futuristik. Ya, ingat, ya. Jadi kalau nanti ada ujian atau ada pertanyaan atau ada substansi yang mengarah kepada hal-hal yang sifatnya pertanyaan bahwa salah satu sifat dari peraturan perundang-undangan, baik peraturan perundang-undangan maupun peraturan daerah, itu harus mempunyai sifat jangkauan masa depan atau futuristik, ya. Pembentukan peraturan perundang-undangan bukan hanya sekedar menciptakan instrumen kepastian hukum, tapi juga merupakan instrumen keadilan dan kebenaran. Itulah mengapa sekali lagi, politik dan hukum sangat memiliki korelasi, karena proses peraturan perundang-undangan bukan hanya sekedar menciptakan instrumen kepastian hukum, tetapi juga instrumen keadilan dan kebenaran. Keadilan dan kebenaran itu kan toolsnya atau alat ukurnya adalah hukum, bukan politik, tetapi instrumennya adalah instrumen politik dan hukum. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada partisipasi masyarakat atau peran serta masyarakat. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan asas dan materi muatan peraturan perundang-undangan. Next slide, Teh Bunga, kita di slide 22, ya. Nanti teman-teman kita akan diskusi dan di akhir teman-teman akan dipresensi satu-satu untuk proses pembagian pembahasan di pekan yang akan datang. Kemudian langkah strategis politik perundang-undangan nasional, ini jangka menengah, ya. Dalam pelaksanaan politik peraturan perundang-undangan nasional, paling tidak pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, kita berbicara mengenai peraturan perundang-undangan. Berarti kalau peraturan perundang-undangan adalah tentu ya, eksekutif dalam hal ini presiden dan kementerian dan DPR RI, gitu ya, atau DPR. Ya, paling tidak pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat telah menetapkan 2 langkah strategis, yaitu dengan menetapkan program legislasi nasional, ya, Prolegnas. Secara gamblang nanti teman-teman akan minta untuk melakukan pendalaman mengenai Prolegnas, karena harus dibahas secara terpisah dan terperinci, ya. Kemudian ada RPJM, ya, ada RTPJM, ya. Ini merupakan bagian dari langkah-langkah strategis, ya, politik peraturan perundang-undangan. Jadi kita mengenal ada namanya program legislasi nasional, teman-teman. Apa itu program legislasi nasional? Itu program, ya, rencana pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional, ya, yang masuk ke dalam pokok-pokok bahasan utama. Jadi dari sekian banyak, misalnya ratusan program pembuatan peraturan perundang-undangan, nah ada ya yang lebih krusial dimasukkan ke dalam Prolegnas yang akan dibahas lebih dulu. Jadi program legislasi nasional itu akan membahas urutan-urutan, ya, mana-mana saja undang-undang atau peraturan perundang-undangan, rancangan peraturan undang-undang yang dibahas lebih dulu, gitu ya. Jadi waiting list, atau ya, yang akan dibahas dalam tahun ini, tahun depan, itu apa-apa saja itu masuk ke dalam Prolegnas. Jadi yang masuk ke dalam Prolegnas itu adalah biasanya yang memiliki kesempatan lebih dulu, atau memang pemerintah sudah memberikan pemahaman mana-mana saja yang akan dibahas lebih dulu, itu masuk ke dalam Prolegnas. Sekalipun dalam hal-hal ihwal tertentu, ketika misalnya ada force majeure, ada sesuatu hal yang memang perlu diadakan pembuatan peraturan perundang-undangan yang sangat cepat, maka bisa saja hal-hal yang tidak masuk ke dalam Prolegnas kemudian lebih diutamakan terlebih dahulu dalam konteks yang tidak biasa, begitulah. Tapi kalau hal yang biasa itu merinci atau berpatokan kepada waiting list yang ada di dalam program legislasi nasional yang sudah disepakati. Nah, ini program legislasi nasional, ya, di slide ke-23, Teh Bunga boleh di-share, teman-teman.
Program legislasi nasional atau prolegnas ini adalah bagian dari manajemen dan politik perundang-undangan yang merupakan instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis yang ditetapkan untuk jangka waktu yang panjang, menengah, kemudian dan tahunan berdasarkan skala prioritas. Sekali lagi bahwa program legislasi nasional prolegnas tentu teman-teman sudah sangat familiar ya tentang istilah program legislasi nasional atau prolegnas ya, adalah bagian dari manajemen dan politik perundang-undangan yang merupakan instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara berencana. Ya, tentu direncanakan ya, terpadu ya, sistematis yang ditetapkan untuk jangka waktu yang panjang, kemudian menengah dan tahunan. Jadi dalam jangka waktu yang panjang ya, yang menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas. Jadi skala prioritas. Jadi mengedepankan skala prioritas mana-mana saja yang lebih didahulukan itu didasarkan pada perencanaan yang terpadu, yang sistematis dan berdasarkan kepada skala prioritas. Jadi misalnya kalau di tahun ini kita membutuhkan peraturan perundang-undangan mengenai perampasan aset, maka itu harus masuk ke dalam skala prioritas. Ya, atau misalnya undang-undang kedaruratan mengenai finansial online finansial, misalnya seperti yang mengatur mengenai kejahatan finansial online atau judi online atau scamming dan yang lain-lain. Nah, ketika dianggap sudah urgent maka harus masuk ke dalam skala prioritas. Tapi kalau sifatnya belum ya dikatakan urgent, misalnya hal yang mengenai contoh Raperda atau RUU tentang suatu hal misalnya yang dianggap penting tetapi tidak menjadi skala prioritas, nah itu tentu tidak masuk ke dalam bagian yang diutamakan untuk dibahas dalam tahunan, misalnya di tahun ini atau di tahun yang akan datang. Nah, kemudian landasan prolegnas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005 tentang cara penyusunan dan pengelolaan program legislasi nasional. Nah, baik, ini kaya sekali dengan teori ya, bagaimana politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan ya dalam prolegnas, karena memang tema kita memang agak berat ya, tapi memang harus dipahami karena kalau tidak dipahami secara baik ini akan tidak utuh nanti keilmuan kita mengenai ilmu peraturan perundang-undangan, khususnya mengenai politik dan hukum yang berimplikasi kepada pembentukan peraturan perundang-undangan. Baik. Di slide selanjutnya kita akan membahas mengenai politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam prolegnas. Program legislasi nasional atau prolegnas adalah bagian dari manajemen dan politik pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis. Nah, prolegnas sendiri memuat program pembentukan undang-undang dengan pokok materi yang akan diatur ya, serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan penjelasan secara lengkap mengenai konsep rancangan undang-undang yang meliputi latar belakang tujuan penyusunan, sasaran yang akan diwujudkan, pokok-pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur, dan jangkauan dan arah pengaturan. Ini sama ya, hampir persis dengan naskah akademik. Yang di naskah akademik itu ada latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang akan diwujudkan, pokok-pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur, hingga jangkauan dan arah pengaturan ya teman-teman kalau masih ingat tentang reviewnya. Nah, karena memang ini akan sangat berkaitan. Kemudian politik hukum pembentukan perundang-undangan yang dituangkan dalam prolegnas itu sendiri merupakan acuan dalam proses perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan sekaligus sebagai bagian dari proses persiapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi ingat ya, apa-apa saja yang dituangkan dalam prolegnas itu merupakan acuan, gitu ya. Si pembuat peraturan perundang-undangan ya di negara kita
ya untuk menyusun peraturan perundang-undangan. Jadi landasan acuan itu adalah ada di prolegnas. Nah, undang-undang mana saja, RU mana saja yang sangat krusial, sangat penting, sangat urgent begitu. Nah, itu acuannya ada di prolegnas karena prolegnas sendiri ya merupakan acuan dalam proses peraturan perundang-undangan ya. Pembentukan perundang-undangan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan hukum secara keseluruhan. Nah, prolegnas dapat pula dikatakan sebagai gambaran politik perundang-undangan Indonesia yang berisi rencana pembangunan peraturan perundang-undangan. Nah, prolegnas terdiri dari dua jenis, yaitu prolegnas jangka panjang atau program legislasi nasional jangka panjang dan program legislasi nasional program prioritas. Nah, selanjutnya, baik di slide selanjutnya ini merupakan pembahasan politik hukum, pembentukan peraturan perundang-undangan, penegakan dan kepastian hukum. Penguatan dan pemantapan hubungan kelembagaan antar penegak hukum menjadi salah satu unsur yang sangat penting dalam politik hukum. Kemudian selanjutnya peningkatan kinerja lembaga bidang hukum, ya tadi peningkatan pemberantasan korupsi, ya itu sangat menjadi bagian penting. Kenapa kemudian pemberantasan korupsi berimplikasi atau ada hubungannya dengan politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan? Bagaimana tidak pemberantasan korupsi, teman-teman sekalian, kenapa kemudian menjadi sangat penting? Apa korelasinya ya politik hukum terhadap peraturan perundang-undangan, tapi kemudian juga ada pembahasan peningkatan pemberantasan korupsi? Karena legislatif maupun eksekutif diisi oleh orang person, lembaganya iya benda mati, tetapi kemudian orang yang mengisi lembaga tersebut baik di DPR sebagai legislatif maupun di pemerintahan ya presiden, wakil presiden, menteri, kementerian, dirjen, orang yang memiliki kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan. Apabila orang-orang yang mengisi jabatan-jabatan penting dan strategis di lembaga-lembaga negara tadi, baik legislatif dan eksekutif, yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembuatan peraturan perundang-undangan sering terjerat korupsi, ya maka ya proses pembuatan peraturan perundang-undangan akan sangat terganggu. Di DPR-nya, anggota dewannya misalnya tertangkap korupsi oleh KPK atau kemudian di kementerian, menterinya atau dirjennya gitu ya. Sedangkan mereka lembaga-lembaga tersebut baik di eksekutif maupun legislatif memiliki kewenangan yang mutlak ya oleh undang-undang diamanahi sebagai undang-undang dasar sebagai lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan. Kalau di DPRD provinsi misalnya peraturan daerah, gubernur dan wali kota. Nah ini kan orang-orang atau pejabat-pejabat publik yang rentan gitu ya, sangat dekat ya dengan penyelewengan kebijakan yang sifatnya korupsi maupun gratifikasi. Maka ketika pejabat-pejabat publik yang memiliki kewenangan secara kelembagaan dan hukum ya baik di tingkat nasional yakni DPR dan kementerian, presiden begitu eksekutifnya, baik di tingkat daerah ya gubernur dan DPRD provinsinya, wali kota, bupati dengan DPRD kabupaten kotanya ya selalu berurusan dengan hukum korupsi misalnya, maka proses pembuatan peraturan undangan baik di tingkat nasional levelnya maupun di tingkat daerah akan sangat terganggu. Maka politik hukum itu juga membahas mengenai bagaimana pembentukan perundang-undangan dipengaruhi oleh salah satunya adalah peningkatan pemberantasan korupsi. Itulah kenapa politik dengan hukum berkaitan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian peningkatan kualitas pelayanan publik, ya, kemudian peningkatan kapasitas dan akuntabilitas aparat hukum, ya, inventarisasi dan penyelarasan peraturan perundang-undangan yang menghambat pembangunan, ya, kemudian peningkatan penghormatan, pemajuan dan penegakan HAM. Jadi salah satunya adalah reformasi hukum di bidang hukum yang sudah dimulai dari semenjak beberapa tahun yang lalu. Salah satunya adalah reformasi dalam inventarisasi dan penyelarasan peraturan perundang-undangan yang menghambat pembangunan. Karena banyak teman-teman regulasi yang tumpang tindih ya, kalau dalam bahasanya undang-undang ya tumpang tindih peraturan, sebagaimana awalnya peraturan itu dibuat untuk memudahkan kehidupan berbangsa dan bernegara, justru karena saling tumpang tindih ya
malah menjadi peraturan itu menghambat proses pembangunan. Maka inventarisasi dan penyelarasan, ya harmonisasi itu juga sangat penting dalam politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan. Baik, sudah terakhir. Politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan, pembentukan peraturan perundang-undangan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan peraturan perundang-undangan di undang-undang di DPR serta penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan. Kemudian harmonisasi peraturan perundang-undangan. Ingat ya, harmonisasi, keselarasan, ya ini sangat penting, jangan sampai tadi dibahas ya, termasuk di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa harus adanya harmonisasi, ya penyelarasan, ya penyeragaman, ya, tidak disharmonisasi antara satu peraturan dengan peraturan yang lain yang justru malah ya menghambat ya, penghidupan peraturan berbahasa dan bernegara. Nah, harmonisasi peraturan perundang-undangan ini meningkatkan keharmonisan dan pembulatan konsep ya dalam penyusunan dan pembuatan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat pusat ya di bidang politik, hukum, keamanan, keuangan, perbankan, industri, perdagangan, sumber daya alam, riset, teknologi, dan kesejahteraan rakyat yang harmonis. Jadi dengan reformasi, peningkatan keharmonisan dan pembuatan konsep hukum yang terpadu, ya strategis, ya terencana, sistematis, maka peraturan-peraturan perundang-undangan itu akan mampu ya menghidupkan harapan dan tujuan berbangsa dan bernegara ya baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah tentang bagaimana peraturan tersebut ya mengenai politik, hukum, keamanan jadi semakin baik peraturan perundang-undangan daerah muncul permasalahan lain di masyarakat tanpa ABC misalnya, maka negara sudah dengan legal standing atau payung hukum peraturan perundang-undangan ini nomor ini dan yang lain, maka tidak akan ada terjadi kesewenang-wenangan ya, dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara bagi pemerintahan maupun masyarakat ya sebagai pokok utama dalam bernegara. Peraturan perundang-undangan untuk peraturan daerah, nah, ini daerah politik peraturan perundang-undangan yang terencana, ya, jadi politik peraturan perundang-undangan yang terencana dan terarah mempunyai peran penting dan strategis sebagai salah satu wujud pembangunan substansi hukum atau legal substansi untuk mencapai tujuan penyusunan perundang-undangan yang efektif, responsif, dan demokratif dalam rangka pembangunan sistem hukum nasional. Jadi pembangunan substansi hukum, ya politik hukum yang berdampak pada perundang-undangan untuk mencapai tujuan penyusunan peraturan perundang-undangan yang efektif, responsif, dan demokratif pembangunan sistem hukum nasional secara keseluruhan yang meliputi pembangunan substansi hukum, kelembagaan hukum, serta budaya atau kesadaran hukum masyarakat dalam menempatkan hukum secara strategis sebagai landasan pembangunan di bidang politik. Nah, itu menjadi salah satu kesimpulan yang mungkin kita berbeda-beda. Ya, saya lebih senang tidak hukum begitu karena hukum memiliki bentuk yang sangat kompleks ya, yang sangat general, yang sangat besar, yang tidak bisa ya dikategorikan atau di ya atau di dalam satu kesimpulan.
adalah teman-teman sekalian dalam mata kuliah ilmu peraturan perundang-undangan khususnya subbahasan di malam ini implikasi pembentukan perundang-undangan bahwa politik dan hukum merupakan satu kesatuan yang memiliki kepentingan yang dipengaruhi atau saling berpengaruh pembentukan peraturan perundang-undangan, karena proses pembentukan peraturan perundang-undangan itu dibuat ya oleh pemangku kepentingan negara yang itu semua merupakan bagian dari politik. Tapi orang-orang yang dalamnya melakukan pembentukan hukum perundang-undangan ini kan menjadi di mana politik dan hukum menjadi saling berpengaruh dan tidak bisa dikotomi atau dipisahkan satu sama lain karena kedua-duanya adalah satu kesatuan yang utamanya salah satunya dalam proses peraturan pembuatan peraturan perundang-undangan. Itu teman-teman sekalian materi mengenai politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan. Masih ada waktu 8 menit ya sesuai dengan jadi saya ingin waktu 8 menit lagi untuk teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan mengenai apa saja politik hukum dan dampaknya terhadap peraturan perundang-undangan. Silahkan saya buka diskusi atau masukan ya, tidak harus tanya jawab tapi kemudian ada tambahan ilmuwan, ada tambahan referensi gitu ya, karena ini kan sifatnya tidak hanya ceramah tapi berdiskusi ya untuk mata kuliah di malam ini. Silahkan teman-teman, baik apa yang ingin bertanya atau berdiskusi. Ini sepertinya teman-teman yang lain tidak kembali ikut bergabung ya Teh Tina ya. Yang bergabung bisa ditanya mungkin bisa apa-apa. Izin bertanya Pak. Baik, silakan sebutkan namanya. Nama saya Abirama Pak. Oke, Abirama. Jadi seberapa besar sih peran ideologi dalam politik dalam menentukan substansi suatu undang-undang di Indonesia Pak? Diulang Pak. Seberapa besar peran ideologi politik dalam menentukan substansi suatu undang-undang di Indonesia? Dalam menentukan substansi aturan Baik, sambil menunggu ya teman-teman sekalian, bahwa di awal disebutkan kesadaran politik, ragam budaya politik, kemudian substansi politik, pemikiran politik, ideologi politik menjadi salah satu hal yang sangat berpengaruh terhadap hukum. Karena hukum tersendiri adalah bagian dari politik dan politik juga bagian dari hukum, gitu ya. Produk-produk hukum di negara-negara yang menurut sistem parlementer, sistem presidensial itu adalah produk-produk politik karena yang membuatnya adalah lembaga-lembaga politik ya. Anggota dewan kita dihasilkan dari sistem politik ya, eksekutif kita dihasilkan dari tingkat nasional hingga tingkat daerah juga dari hasil politik. Maka ideologi politik kebangsaan maupun ideologi politik kepartian termasuk ideologi politik pribadi yang kemudian menjadi ideologi politik komunitas itu menjadi sangat besar. Jadi kita bisa membedakan ya ideologi politik yang bersumber dari pribadi, kemudian cakupannya menjadi besar menjadi komunitas, menjadi kelompok ya, ideologi politik kemudian kelompok, kemudian ideologi politik berpartai, ideologi kelompok ras
suku dan bangsa, kemudian ideologi politik secara nasional. Tidak mungkin sama setiap ideologi di suatu daerah, di suatu bangsa. Tetapi karena hukum nasional harus menjembatani keseluruhan ideologi politik, maka setidaknya ada ideologi politik ya, nasional. Nah, ideologi politik tersebut di berbagai bangsa dan di berbagai negara itu berbeda. Kalau ditanya seberapa besar kaitannya, ukuran besar itu adalah sejauh mana politik will, politik yang ada di suatu negara. Ketika kita tahu bahwa ideologi politik kita ya, lebih kepada misalnya pengaruh-pengaruh budaya ketimuran, maka berapa banyak peraturan perundang-undangan kita yang aplikasinya berorientasi kepada hukum-hukum nasional yang sifatnya ketimuran ya. Bagaimana tidak misalnya di Indonesia kita tidak menginginkan pembentukan perundang-undangan yang melegalkan LGBT misalnya. Itu kan produk hukum, tetapi produk hukum ketika misalnya ada satu komunitas atau memiliki ideologi politik ya ya, tidak banyak yang ingin dilegalkan ya, menuntut pemerintah membuat politik loyal terhadap pembentukan rancangan undang-undang yang mengatur tentang kebebasan dalam hubungan tadi misalnya LGBT. Tapi secara nasional ideologi politik adalah ideologi politik yang berpengaruh pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ya, ada ketimuran salah satunya juga yang mengatur bahwa tidak mungkin adanya yang dilakukan jenis misalnya, maka sangat sulit ya ideologi politik yang tadi minoritas ya sekalipun memiliki hak yang sama misalnya, tetapi secara umum ideologi politik kita adalah berbangsa bernegara adalah Pancasila yang sila pertamanya adalah ya, Pancasila merupakan salah satu ideologi politik terbesar gitu ya, di dalamnya ada ketuhanan yang maha esa, maka akan sangat sulit sampai kapanpun. Berbeda dengan di ideologi negara yang memiliki kemudahan kebebasan berekspresi yang sifatnya misalnya cenderung liberal dan salah satunya misalnya Thailand dan Filipina yang hari ini sudah melegalkan. Nah, hukum itu dibuat karena politik realnya, karena ideologi politik mereka tidak bersumber kepada ideologi berbangsa dan bernegara serta ideologi politik yang mengedepankan asas-asas ketuhanan. Maka sangat mudah di negara-negara tersebut misalnya mengakomodir proses pembentukan. Jadi hukum itu tidak akan tercipta tanpa adanya politik, karena orang yang menciptakan hukum dari peraturan tadi, harmonisasi peraturan tadi adalah orang-orang yang berada pada ranah-ranah politik. Maka ideologi politik pun akan sangat mempengaruhi, baik dari tingkat terkecil, ideologi politik secara pribadi, secara komunitas, secara golongan, maupun secara keseluruhan berbangsa dan bernegara. Ideologi politik kita adalah Pancasila. Jadi hukum yang akan tercipta pun adalah sesuai dengan ideologi politiknya, yakni Pancasila. Karena tidak boleh ideologi politik atau peraturan perundang-undangan kita yang ada di bawahnya itu bertentangan dengan ideologi di atasnya, yakni ideologi tertinggi kita adalah Pancasila, dan kemudian substansi hukumnya adalah yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945. Jadi begitu Kang. Jadi kalau ditanya apa substansi yang paling besar, seberapa besar ideologi politik mempengaruhi substansi hukum, ya, substansi hukum itu di dalamnya ada bahasa hukum, ada diksi hukum, ada pasal-pasal hukum, ya ada aturan-aturan hukum. Itu adalah substansi hukum yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, itu ditentukan dari ideologi politiknya. Jadi itu adalah the base ya, fundamental, ya basic yang sangat fundamental terhadap proses pembentukan hukum. Ya, jadi secara sederhana seperti itu. Jadi kalau kita misalnya punya ideologi yang sangat suka terhadap satu kebijakan olahraga misalnya, akan banyak sekali produk-produk hukum yang dihasilkan oleh pemimpin-pemimpin kita di legislator misalnya yang akan membahas mengenai olahraga. Atau sangat ideologi kita terhadap tambang misalnya ya, batu bara atau tambang nikel begitu, akan sangat mudah produk-produk hukum itu bermunculan. Tetapi misalnya karena ideologi politiknya misalkan sangat belum mau untuk memberantas korupsi, maka aset ya, RUU tentang perampasan aset akan sangat sulit misalnya untuk dibuatkan. Itu saya rasa ideologi politik mempengaruhi sangat besar ya komponen atau unsur terhadap substansi perundang-undangan. Baik Pak, tapi tetap ada batasannya gitu ya Pak. Iya kan? Tapi tetap ada batasannya. Betul, ada batasan-batasan yang gitu.
itu ya. Jadi sekalipun memiliki ideologi pribadi, ideologi nasional yang hari ini Pancasila lah ya, sebagai bagian dari ya, ideologi yang tertinggi. Cukup. Cukup Bapak, terima kasih. Saya rasa kita cukupkan satu lagi sesuai dengan bus ya, waktu kita ini sudah hampir di akhir. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang ikut mata kuliah hari ini sampai akhir. Nanti kemudian nanti di minggu depan teman-teman sekalian insya Allah kita sehat dan panjang umur. Nanti akan ada tugas, tetapi kemudian ada banyak yang tidak masuk di room di segmen kedua. Nanti saya akan sampaikan tugas kelompok untuk minggu depan kepada ketua kelasnya, baik di kelas A maupun kelas B ya. Nanti saya akan sampaikan secara tertulis kepada Teh Bunga dan Teh Sapitri di kelas A dan B, karena kita sudah akan memasuki masa-masa pertemuan terakhir ya teman-teman sekalian ya, sudah mulai ke penghujung mata kuliah ya, pertemuan sudah ada tinggal sudah pertemuan ke 13 ya, tinggal tersisa 3 dan 16 berarti dengan UAS. Jadi nanti di minggu depan teman-teman akan diminta untuk mempresentasikan mata kuliah secara kelompok. Nanti saya akan sampaikan tugas terperinci kepada ketua kelasnya ya, untuk disampaikan kepada teman-teman. Di minggu depan teman-teman akan mengumpulkan makalah secara kelompok dan kemudian langsung melakukan presentasi. Jadi di minggu depan sepertinya kita lagi baik kelas A maupun kelas B agar tidak terjadi seperti ini, karena akan ada presentasi, tidak mungkin kelasnya disatukan. Jadi di minggu depan akan ada 4 kelompok secara langsung, berarti satu kelompok bisa 15 menit ya maksimal ya untuk mempresentasikan makalah, tetapi makalahnya akan dikirim secara serentak. Jadi minggu depan teman-teman mengirimkan makalahnya sebelum perkuliahan dimulai, juga pada saat perkuliahan teman-teman akan diminta untuk melakukan presentasi, dan di akhir baru saya akan melakukan review dari keseluruhan presentasi dari teman-teman baik di kelas A maupun di kelas B. Itu saja yang bisa kita cermati dalam perkuliahan hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, mencatat dan niat baik kita semua ya, mencari ilmu di malam yang penuh keberkahan ini sebagai bagian dari amal soleh yang akan membuat kita menjadi kehidupan yang berkah dan penuh semangat. Saya ucapkan terima kasih. Tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.